Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu langit untuk seluruh para pecinta layangan aduan yang ada di seluruh dunia tentunya. Hari ini saya berkesempatan dan saya punya waktu luang lebih. Saya berangkat ke jauh dari desa saya atau rumah saya. Saya sekarang main di Besuki. Besuki ini adalah semacam kecamatan ya Mas ya? Kecamatan Besuki yang ikut kabupatennya Situbondo. Hari ini saya lagi berdiri di depan markas atau base campnya dari tim One Qatar. Nah, One Qatar ini yang biasa live ada One Qatar Kids Store, yang mana alamatnya. Jadi teman-teman kalau daerah Situbondo, Keraksan, mungkin Probolinggo yang lewat ke jalan provinsi, teman-teman bisa mampir ke tempatnya Mas Bidin, itu ownernya ya. Jadi Mas Bidin ini ownernya dari One Qatar Kids Store. Teman-teman bisa langsung masuk di perumahan Gria Besuki Mulia nomor 1112 Blok E. Jadi nanti saya terakan alamat Google Map-nya ada di sini, dan tentunya nanti ada nomor WA-nya di sini. Oke, kita mau masuk di dalam ada apa aja. Nah, tentunya penasaran, kita langsung masuk ke dalam. Oke, ini kita masuk ke kediamannya Mas Bidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Selamat datang ya di istana lesnya saya. Siap ini. Nah, cuma sederhana seperti gini aja. Oke, boleh dikenalkan dulu, mungkin ada teman-teman yang penasaran ya dengan Mas Bidin. Mas Bidin nih kayak orang Arab ini. Ya, nama saya Bidin, B-nya dikenal sama One Qatar ya. Karena saya memang pakai nama One Qatar tuh untuk nama produk saya, terutama di dunia gilasan ya. Ya, cuma itu ya, saya juga cuma jualan gilasan sayur ya teman-teman. Biasa mengecil ini ya, Mas. Gilasan sayur, palingan cuma ada ini, ada gilasan saya yang sayur, benar-benar sayur ini nih. Ini benar-benar sayur nih ya. Ya, gilasan-gilasan biasa ya. Namanya juga pemain di kecamatan kecil ya teman-teman, bukan di kota-kota yang gede lah gitu ya. Siap. Harga insyaallah terjangkau ya. Kalau penasaran nanti bisa cek di Shopee saya di mana? Di live saya, terutama di live tuh potongannya insyaallah gede banget dah. Oke, nanti saya terapkan di bawah sini ya Mas ya. Oke, siap. Dan tentunya produk-produknya juga masih banyak. Ini nanti kita kenalkan satu persatu, boleh ya Mas ya? Iya, boleh, silakan. Oke, yang dijual mungkin ada koleksiannya juga yang nggak dijual. Oke, pasti ada itu. Pasti ada itu. Dengan peluncuran terbarunya juga nih. Nah, ada layangannya juga nih Mas ya? Iya. Mau dikeluarkan dan nanti ditaruh di Shopee. Saya keluarkan nanti. Dalam waktu kapannya belum tahu ya. Oke. Soalnya saya tuh jilid sendiri teman ya, benar-benar apa ya? Ngerjakan sendiri. Siap. Oke, kita mau fokus, bentar lagi kita ngomong-ngomong di bawah lebih enaknya. Jadi langsung shoot ke kameranya. Oke, tadi sudah pembukaan dari depan nih Mas ya. Intinya sudah tahu nih rumahnya Mas Bidin atau markas base campnya One Qatar Kids Store sudah ada. Di Google Map juga gampang nyarinya kan ya. Sudah ada, tulis saja One Qatar pakai W ya. One Qatar WANQATAR spasi KITE Store. Iya, itu spasinya itu. Jadi teman-teman kalau mau ke sini bisa langsung kontak dulu, takutnya Mas Bidin kan mungkin saya ada di luar kota. Kadang-kadang memang apa ya? Kadang ada undangan, ada juga kayak gitu-gitu lah. Ya, biasa ya, saya juga manggilnya kan Habib di sini. Jadi juga di sini bisa dikatakan ya ulama juga kan di ulama. Oke, kita mau bahas intinya dulu nih. Nah, intinya saya Ono Wakuskit yaitu Alfian datang ke sini pengen lihat yang mana sering lihat di Shopee nge-live tentang gelasannya. Nah, gelasan apa saja sih yang dipunya? Jadi utuh kita mau mengeluarkan, jadi koleksiannya dari Mas Bidin ini apa aja? Mungkin dari produk yang paling rame diambil Mas. Yang paling rame ya? Ya, yang paling banyak diambil mungkin gitu. Nah, kalau penjualan yang paling bagus ya itu ya benar-benar ada di Jos nih, yang ada Legend. Ini benar-benar penjualannya ngeri kalau menurut saya. Memang dari segi kualitas memang ini sudah beda. Saya lihat pakai pen harian, sayang nih sama gilasan.
saya tuh punya gelasan Jos saya, itu saya simpen nggak pernah saya taruh di tas. Tapi ini yang 018 ya. 018. Ada ukuran berapa saja yang Jos ini? Josnya ada dua macam, ada yang 18 sama 022. Oke. Beda di ukuran sama bahan aja itu sebenarnya. Bahannya sama bahan abu bukan? Bukan, kalau yang 18 karena kita buat main tinggi ya, kita pakainya bahan hitam. Kenapa kok pakai bahan hitam? Karena itu buat main tarik ulur sebenarnya kalau kata saya. Lebih rekomendasinya. Lebih rekomendasi main tarik ulur. Cuma kalau mau main jebret sebenarnya bisa juga. Sebenarnya bisa juga asalkan layangannya diperhatikan, teman. Nah, kalau layangannya kayak gini dibuat main jebret 18 itu bisa ya. Cuma hitungannya bukan jebret-jebret kencang ya. Masuknya tulisan tekan kalau kata saya ini. Lepas. Iya. Nah, layangan model-modelnya kayak gini. Tapi kalau 18 dipakai layangan modelan kayak gini, nah, mending sudah tidur aja. Karena ini layangannya bakal larinya tidak terkontrol lah kalau kata saya. Iya. Karena apa ya? Yang namanya berat dari bambunya, dari ukuran bambunya terlalu besar untuk gelasan di 18. Tapi kalau ini Mas dipakai buat yang 022. Oke. Ini. Oke. Nah, itu. Jadi memang ada perbedaan di sini. Ada kegunaan ukuran gelasan, nggak semuanya dipakai untuk Sukhoi semua ukuran 18, 17, 13, 15 pun ada kan ya? Ada. Jadi memang gelasan yang dikategorikan di bawah 020 mungkin itu lebih diprioritaskan untuk seot, main seret lah, main seret ya, main tarik ulur, main tinggian. Kalau Situbondo tuh bahasanya main tinggian. Main tinggian, main tarik mundur. Nah, tarik ulur. Oh, tarik ulur itu. Kalau di Jakarta atau daerah Bandung lebih dikenalnya freestyle. Freestyle ya. Tapi kalau di daerah pulau-pulau lain ada nggak yang ngambil 018, contohnya Kalimantan, Sulawesi, atau di luar Bali, NTB mungkin? Kalau ini Kalimantan ada beberapa ya yang saya kenal yang memang sering ngambil Jos ya. Tapi kebanyakan dari Madura sih ini. Oke. Kalau di Madura dia buat main ulur. Nah ini nih uniknya nih. Ini sebenarnya matot, tapi buat main ulur. Nah ini juga jadi tanda tanya saya juga. Ini baru pemahaman baru buat saya, di mana menurut saya selama saya main layang aduan, matot itu menurut saya agak kurang untuk main uluran. Tapi anak Madura lebih mantanan juga tuh beberapa main ulur memang. Kebanyakan main ulur. Pakai senar matot ukuran 18 biasanya. Tapi logikanya meskipun dia 0,8 kan ada minutnya. Yang dibutuhkan kan kalau uluran kan minutnya tadi kan ya. Sebenarnya main uluran itu pemahaman saya ya, ini tidak tahu ya ada di daerah lain atau tidak pemahamannya itu semakin dia nyenyot semakin enak buat main uluran. Oke, ya itu tadi balik lagi ke gelasan molor ya. Nah, di sini ada gelasan molor juga. Ada juga. Cuma saya kalau gelasan molor tidak terlalu fokus di situ. Cuma mungkin ada beberapa produk yang molor memang ya, karena itu pesanan ya. Jadi saya kan dari dulu kan memang fokusnya di matot kecil. Teman-teman kalau tahu saya tuh dari tahun 2020 itu saya fokusnya memang di matot-matot kecil. Dulu tahun 2020 tuh matot 020, 18 belum ada. Karena bahan dasarnya dulu tuh 22. Sekarang di amplas jadi 20. Oke. Kalau sekarang udah banyak yang kecil. Bahkan sekarang ada matot itu ukurannya 014. Saya punya bahan matot 014. Bahan mentahnya atau sudah diambil? Bahan mentahnya itu jadi 011. Saya punya yang namanya Sutra. Harganya agak mahal ya. Saya kadang-kadang ditawar tuh kalau mau kalau mau bandingin sama matot 013 yang sekarang kan bahan lokal ya. Kalau ini aduh nggak nutut saya. Bahannya aja saya tuh per dusnya 3 juta berapa gitu. Itu mesennya langsung banyak ya Mas kalau langsung mengrajin. Kebetulan itu dulu bahannya itu yang dari Cina ada cuma 5 dus kalau tidak salah. Saya kebagian cuma 2 dus. Soalnya mahal bahannya. Jadi jenengan beli bahan di sini benar kecil banget ya. Kayak benang jahit. Kalau nanti saya juga bakalan ngezoom gelasan ini. Jadi kayak gelasan memang kayak benang jahit. Ya gimana benang jahit itu tadi dah. Kalau benang jahit kayaknya lebih kecil ini deh. Masih lebih kecil ini. Lebih kecil ini. Saya dibandingin sama benang jahit bisa. Boleh. Jadi ini langsung dibedain nih. Masih besaran benang jahitnya. Iya. Ini masih lebih kecil. 011 012. Bahannya dari bahan putih. Bahan putih. Tapi walaupun ini karakteristiknya itu matot ya teman-teman ya, tapi pasti ada minyaknya, coba bisa diperagakan. Pasti ada minyaknya. Karena memang benar-benar kecil banget yang namanya bahan ini. Ini bahan dasarnya 014. Matot lemes. Iya, lemes banget. Ini saya kalau pakai gelasan ini teman-teman nggak bisa pakai layangan sembarangan, teman. Harusnya layangannya yang kayak gini.
Aduh, sudah benar-benar empuk berarti ya. Benar empuk. Jadi di sini nih mau dikeluarkan semua nih. Mungkin ada resep-resep tertentu ini yang bisa dipakai nanti. Ini biasa ini Bandungan biasanya. Iya, seret. Kalau pakai layangan situ bondoan ya, kalau saya situ bondoan ada yang lemes banget. Ini mirip kayak sewot, cuma dari ukurannya dia tuh ukuran 56 teman. Kalau yang ini sewot kan 54. Oh iya, lebih kecil sedikit ya. Cuma kalau ini mungkin sedikit kurang enak juga ya pakai yang namanya Supra ya. Mungkin ini harus benar-benar kurang lembek lagi. Maksudnya ada layangan situ bondo yang lebih lembek dari ini. Itu kemput ya, istilahnya situ bondo kemput. Kalau ini masih semi lah. Semi ya. Serutan ini serutan 22. Mungkin harus serutan 20. 2,0 ya. 2,0. Oh, ini kan memang benar-benar kecil. Dan juga di sini kalau sebondo rata-rata pakainya petung, kan? Makanya itu yang bikin agak berisi ya. Oh ya, antara seotnya aja. Kalau seot ini kan pakai Tamiya biasanya. Tamiya, bombong ya biasanya. Tapi kalau di sini situ bondo rata-rata pakainya petung kalau anak-anak sini. Tapi ada juga beberapa kiles ya. Kiles, hapus, ada juga. Cuma kalau besuki biasanya tidak mau ya. Maunya petung. Maunya petung. Tapi yang saya heran kembali lagi ke ini sih Mas ya. Ini 011 ya. Baru pertama saya pegang, memang kalau dibandingin sama benang jahit ini masih lebih kecil. Yang namanya Sutra 011 ya. Jadi si tipis tajam ini di situ. Tipis tapi tajam. Kalau teksturnya ini lebih ke halus ya Mas. Halus. Nggak ada kasar-kasarnya. Memang kalau matot kecil banget gitu ya, kalau dibikin agak kasar itu biasanya kurang nempel. Biasanya ada rotoknya nanti kalau udah dibikin sehalus mungkin. Karena memang kan luas penampangnya ini kan seperti tabung ya, yang namanya bahan kan bulat seperti tabung kan. Tapi kalau luas penampangnya kan benar kecil. Kalau dibikin agak kasar dengan butiran-butiran beling yang lebih besar ya, mungkin rotok, gampang rotok. Secara logika ya. Oke. Ini Mas Fian bisa dibandingkan sama 013 pasti jauh lebih kecil lagi. Ini 013 ya, yang biasa dijual orang ini nih, yang murah-murah. Nah, ini yang saya lebih kecil jauh. Iya. Ini maksudnya 011 lebih kecil. Iya, lebih kecil. Jadi dilihat kasat mata aja sudah bisa dilihat. Enggak ada perbandingan satu masih mirip-mirip. Enggak, ini lebih kecil banget. Yang dikatakan Sutra ini tadi ya. Oke, senar mati tipis tajam. One cutter original. Semua orang bisa pakai. Saya jujur kurang bisa saya pakai juga. Iya, karena logikanya kalau sudah di atas, benang yang setipis ini, sekecil ini, kena klek ke gelasan lawan, klek udah putus kan. Tapi kalau bagi orang yang sudah paham dengan cara makainya, mungkin ini bakalan menjadi senjata mematikan. Betul. Tapi yang saya coba ya, kalau dari ngadu saya sehari-hari memang kurang cocok. Tapi setelah saya coba, ini buat tempel-tempelan oke banget ya. Buat tempel-tempelan lawan sama gelasan yang lebih besar, 018, 017 lah kalau di daerah Besuki. Itu buat tempel-tempel ini ada lawan sebenarnya. Cuma memang bahannya getas Mas. Ya namanya juga mata kecil ya, 011 ya. Mudah. Iya. Rapuh. Tapi karakternya saat diikutkan dulu pakai layangan, nanti karakternya senang mati sebenarnya. Senang mati. Jadi unlimitednya original punyanya Mas Bidin ini ya. Kayaknya ini satu-satu yang ada kayaknya ini masih. Ini gelasan. Masalahnya bahan itu ada 5 dus dan datangnya lagi itu bukan 014 lagi. Tapi 017 kalau tidak salah. Yang datengin bahan itu. Udah beda. Bahkan yang terbaru itu 020. Cuma memang tuh bahannya tuh kalau di amplas itu gampang ikut ya kalau kata saya. Amplasannya gampang karena ada bahan itu yang benar-benar alot kayak bahan pentadron, bahan abu itu kalau di amplas nggak langsung kecil, jadi butuh berapa kali amplasan. Kalau gitu sih. Sepengetahuan saya. Iya. Jadi ini memang edisi edukasi. Jadi bukan kita untuk menggurui karena masih banyak di luar sana apalagi pengrajin yang lebih paham dengan bahan. Cuman ini sebatas pengetahuannya dari Mas Bidin juga dan dari saya juga. Kalau selebihnya mungkin ada pengrajin yang nonton video ini boleh di komen kalau kita ada salah. Tidak apa-apa, kita dikoreksi bareng-bareng. Jadi kita nggak mau membuat istilahnya ilmu itu ilmu sesat ya. Ilmu sesat jangan sampai lah. Kita mau ngasih ilmu yang memang ilmu yang